Gadis Pemalas. Alkisah, seorang ayah bersama dua anak gadis remajanya tinggal bersama di negeri yang jauh. Seorang di antaranya sangat rajin, sementara seorang lainnya sangat malas. Kau nyaris tak membantu? Aku sangat lelah. Tidak ah. Kau kan sudah melakukan bersih-bersih. Mengapa tanganku harus kotor? Ayah mereka yang berusia lanjut adalah pekerja keras. Ia selalu merasa letih. Menu makan malam mereka hanyalah sup dan roti kering saja. Suatu hari, sang ayah mengajukan permintaan pada dua putrinya. Wahai anak-anakku, kalian tahu ayah sangat menyayangi kalian. Ayah pikir kalian sudah dewasa sekarang dan sudah waktunya lebih banyak mengambil tanggung jawab. Ayah ingin kalian mencari pekerjaan. Ayah benar. Aku akan mencari pekerjaan. Dan bagaimana denganmu, putriku? Saudariku yang akan mencari pekerjaan. Karena itu, dia banget. Kalau aku mengerjakan pekerjaan rumah saja, Ayah. Pria tua itu merasa lega melihat putri-putrinya begitu bersemangat. Esok harinya, ketika gadis rajin berangkat untuk mencari pekerjaan, sang ayah menghampirinya. Putriku, ayah punya nasihat untukmu. Jangan menolak jika ada yang memohon bantuanmu. Rajinlah selalu, cintai pekerjaanmu. Lakukan pekerjaan yang dipercayakan padamu dengan segenap kemampuanmu. Terima kasih, Ayah. Tak akan kulupakan semua nasihat Ayah. Anak ayah yang baik, sampai jumpa. Si rajin akhirnya berangkat mencari pekerjaan. Sementara si pemalas yang berjanji akan melakukan pekerjaan rumah tangga tidak melakukan apa-apa. Rumah menjadi semakin berantakan dan kotor setiap harinya. Gadis rajin berjalan selama berhari-hari, namun tidak menemukan siapapun yang memberinya pekerjaan. Setelah beberapa lama, si gadis rajin melihat pohon dengan dahan dan akarnya yang kering. Halo gadis muda, dapatkah kau membersihkan ranting-ranting keringku dan menyiram air untuk akar-akarku? Si gadis rajin membersihkan seluruh ranting kering pohon itu hingga tangannya terluka. Lalu menyiram akar pohon dengan air minumnya sendiri. Terima kasih gadis muda. Tapi kini kau tak punya air lagi. Tak mengapa. Kau memerlukan bantuan dan kubantu. Aku bisa berjalan sedikit dan menemukan air. Si gadis rajin melanjutkan perjalanannya. Lebih jauh, ia menemukan perapian yang rusak dan retak pada beberapa bagiannya. Hei gadis muda, dapatkah kau memperbaiki dan membuatku lebih baik? Si gadis rajin mengambil segenggam lumpur di dekatnya, lalu menambal retakan pada perapian itu. Terima kasih gadis muda. Oh, tak mengapa. Baju tidak berarti apa-apa. Kau memerlukan bantuan dan aku bantu. Gadis rajin meninggalkan perapian yang kini tampak baru itu dan melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama, muncul seekor anak domba lucu. Namun bulunya hitam, mirip arang, dari kepala hingga kaki. Halo gadis muda, aku tak sengaja jatuh ke tumpukan arang dan menjadi kotor. Bersediakah kau memandikanku di danau sana itu? Gadis rajin memandikan anak domba di pinggir danau. Bulu si domba kembali putih dan lembut. Terima kasih, tapi kau jadi basah kuyup karena aku. Kau perlu bantuan dan kubantu. Aku sudah kotor sebelumnya, kini aku lebih bersih. Gadis rajin melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, ia melihat sebuah rumah yang indah. Tempat tinggal 7 peri. Si gadis rajin masuk ke rumah itu. Halo, mohon maaf sudah masuk tanpa izin. Saya adalah gadis muda yang tengah mencari pekerjaan. Kau bisa bekerja di sini, gadis muda?
ada 7 kamar di rumah kami. Kau hanya harus membersihkan 6 kamar saja setiap harinya. Namun kau dilarang memasuki kamar ke-7. Gadis rajin menerima pekerjaan itu. Ia membersihkan 6 kamar dengan tekun setiap hari. Sesuai yang dikatakan peri, selama setahun penuh, ia tak pernah memasuki kamar ke-7. Begitu ia berhasil mengumpulkan cukup uang, ia memohon izin untuk pulang. Tentu, gadis muda, kau boleh pulang. Aku bertanya-tanya, mengapa kau tak pernah memasuki kamar ke-7? Ayah saya berpesan untuk melakukan pekerjaan dengan benar apapun yang terjadi. Selama di sini tugas saya adalah membersihkan 6 kamar saja. Dan itulah yang saya kerjakan. Itulah tugas yang Anda berikan pada saya. Kami ingin memberimu hadiah atas kejujuran dan ketekunanmu. Ayo, ikut dengan kami. Para peri meminta gadis rajin untuk membuka kamar ke-7. Begitu si gadis masuk, ia melihat begitu banyak koin perak dan emas. Sekarang, bergulinglah di atas koin-koin itu dan yang menempel di tubuhmu akan menjadi milikmu. Si gadis berguling ke kanan dan ke kiri di atas koin-koin. Ia nampak bagai bintang dengan uang koin menempel di tubuhnya. Lalu, gadis rajin meninggalkan para peri untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertemu anak domba yang pernah ia mandikan. Tubuhnya dipenuhi dengan mutiara. Aku tak melupakan kebaikanmu, gadis muda. Ambillah mutiara sebanyak kau inginkan. Gadis rajin berterima kasih pada domba, menghiasi lengan dan lehernya dengan mutiara, lalu melanjutkan perjalanan. Kali ini, ia bertemu dengan perapian yang pernah diperbaikinya. Tak akan kulupakan bantuanmu, wahai gadis muda. Ini, ambillah roti dan kue lezatku untukmu. Gadis rajin menyantap beberapa roti dari perapian dan membawa beberapanya untuk dibawa pulang, lalu ia melanjutkan perjalanan. Lebih jauh, ia melihat pohon itu. Dahannya dipenuhi buah-buahan. Kemarilah gadis muda, tak kulupakan bantuanmu untukku. Ambillah, jus buah anggurku adalah milikmu. Gadis rajin berterima kasih pada pohon itu dan akhirnya pulang ke rumah. Terima kasih banyak. Sebuah pengalaman yang menyenangkan. Ayah dan saudarinya yang malas menyambut di balik pintu. Buntalan yang dibawanya penuh dengan emas dan mutiara. Saudarinya yang pemalas merasa iri saat melihat saudarinya kaya raya. Lihat koin-koin itu. Aku harus bekerja pada keluarga kaya raya. Jika saudariku mendapatkan mutiara, aku akan mendapatkan zamrud. Gadis pemalas berkata pada ayahnya, ia ingin mencari pekerjaan. Oh, baiklah putriku. Tapi kau bahkan tak mampu bekerja di rumah. Bagaimana kau dapat pekerjaan di luar sana? Gadis malas berlalu tanpa menunggu ayahnya selesai berbicara. Ia berjalan siang malam. Sedikit jauh di jalan, ia bertemu pohon yang memiliki ranting-ranting kering. Pohon itu memohon bantuan pada si gadis. Halo gadis muda, maukah kau membersihkan? Aku tak akan berurusan denganmu di tengah terik matahari. Rambutku bisa rusak. Dadah. Si pemalas berjalan lagi. Ia melihat perapian yang retak dan rusak. Perapian itu memohon bantuannya. Aku tak bisa mengotori tangan mungil lembutku. Cat kukuku bisa rusak. Dadah. Si pemalas tak membantu perapian pula. Lalu ia bertemu dengan anak domba yang kotor, hitam seperti arang, dan domba itu memohon bantuan untuk memandikannya. Idih, jijik sekali. Jangan halangi aku, anak jorok. Gadis pemalas melarikan diri. Dasar anak domba pemalas, masa tidak bisa mandi sendiri? Ia tiba di sebuah rumah mewah.
Si pemalas memanfaatkannya dengan meminta pekerjaan pada 7 peri pemilik rumah. Pemimpin peri memintanya tinggal selama setahun dan membersihkan hanya 6 buah kamar saja. Jangan lupa gadis muda, kau takkan pernah diperbolehkan memasuki kamar ke-7. Gadis pemalas dengan enggan membersihkan 6 kamar itu selama berbulan-bulan. Namun satu hari, ia menyerah pada rasa penasarannya dan memasuki kamar ke-7. Alih-alih koin emas dan perak, ada banyak lebah dan kelelawar di dalamnya. Lebah-lebah menyengatnya sedemikian rupa sehingga meninggalkan bekas luka di sekujur tubuh. Ia merasa kesakitan. Gadis itu segera meninggalkan tempat itu dan berlari pulang. Saat berlari, ia melihat anak domba yang pernah dikecewakannya. Tubuh domba itu dipenuhi mutiara. Si gadis mencoba menangkap domba untuk mendapatkan mutiara, namun domba itu berlari menjauh. Gadis itu lanjut berjalan dan merasa sangat lelah. Saat itu ia bertemu dengan perapian yang permintaan bantuannya ditolak si gadis. Ada beberapa roti hangat di atas perapian itu. Ketika si gadis berniat membeli sepotong roti, perapian memanas dan tangan gadis pemalas terbakar. Panas, 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 panas. Ketika si gadis berlari menjauh, ia bertemu dengan pohon yang ditolaknya saat memerlukan bantuan. Ada begitu banyak buah pada dahan pohon itu. Saat gadis malas mencoba memetik beberapa buah anggur, pohon itu miring ke kanan. Begitu si gadis berlari ke kanan, pohon itu condong ke kiri. Karena lelah berlarian, si gadis akhirnya menyerah untuk mendapatkan buah itu. Ia berjalan tak henti 2 hari lamanya, hingga akhirnya tiba di rumah. Ayah dan saudarinya melihat ia pulang dengan baju kotor dan tubuh terluka. Mereka sangat terkejut. Gadis pemalas menceritakan apa yang terjadi dengan penuh penyesalan. Aku tak percaya, rasanya sakit sekali. Saudariku, kini kau mengerti betapa pentingnya menjadi pekerja keras. Ingat-ingat ya nak, jika kau jujur dan bekerja dengan rajin, kau pasti akan dihargai. Sejak hari itu, gadis pemalas tak lagi berdiam diri dan bermalas-malasan. 2 bersaudari itu menjadi pekerja keras dan dihargai dengan baik. Keluarga kecil ini akhirnya berbahagia, produktif, dan penuh kedamaian sepanjang hidup mereka. Pada suatu ketika, ada seorang gadis muda pemalas yang tinggal di negeri yang jauh sekali. Suatu hari, penduduk desa meminta bantuan gadis malas untuk mengumpulkan hasil panen. Kami tidak mampu lagi. Tolong bantu kami sedikit saja. Gadis malas memandang ke taman dan berkata, "Aku tak bisa membantu, kukuku akan patah." Perlahan-lahan, ia berjalan meninggalkan ladang agar tidak ada seorang pun yang meminta bantuannya. Tapi dia berjalan begitu jauh hingga dia mendapati dirinya berada di depan sebuah kastil es. Apakah kastil ini istananya Ratu Salju yang terkenal itu? Karena penasaran, gadis pemalas membuka pintu es dan masuk. Ketika dia melihat dingin dan suramnya kastil, dia tidak dapat percaya apa yang dilihatnya. Wah, bagaimana bisa hidup seperti ini? Kemudian, Ratu Salju yang cantik memperhatikan gadis malas yang memasuki istananya tanpa izin. Dia sangat marah sehingga dia berkata, "Kau masuk ke sini tanpa izin. Kau adalah tawananku sekarang. Aku akan melepaskanmu hanya jika kau menyelesaikan tugas yang kuberikan padamu." Lalu,
dia memenjarakannya di kastil. Tugas pertama yang diberikan ratu adalah membersihkan jalan es di kastil. Untuk melarikan diri dari kastil, gadis malas membersihkan jalan dengan membawa es dengan tangannya selama berhari-hari. Tapi dia tidak bisa membuat ratu tersenyum. Tugas kedua adalah mengambil air dari danau yang membeku. Gadis malas berhasil mengambil air dengan cara memecahkan es dengan batu. Sekali lagi, ratu bahkan tidak memandang wajah gadis malas itu. Tugas terakhirnya adalah mengatur buku-buku di perpustakaan besar kastil. Bagaimana caranya mengatur semua buku ini? Gadis malas dengan sabar meletakkan buku-bukunya. Setiap kali dia menyelesaikan satu rak, dia merasa lebih baik. Dia bisa meninggalkan istana sekarang. Tiba-tiba, dia melihat patung kuda es di antara rak-rak berdebu. Patung itu tampak sangat sedih. Gadis pemalas itu berpikir, Patung ini pasti temannya ratu yang hilang. Mungkin itu alasan kesedihannya. dari antara buku-buku di rak, dia mengambil buku yang menceritakan tentang legenda dan mantra kuno. Dia membaca di buku bahwa menghidupkan patung es membutuhkan cinta, kesabaran, dan keberanian. Gadis malas mengumpulkan keberaniannya dan memutuskan untuk melakukan ritual tersebut. Ada taman yang terbuat dari kristal di dalam istana. Di taman ini, ada jalur es yang hanya bisa dilalui oleh orang paling berani. Gadis malas bergerak dengan hati-hati di antara kristal es yang besar. Karena dia juga bisa berubah menjadi patung es kapan saja. Di akhir perjalanan, dia melihat bunga es yang melegenda. Dia memetik bunga itu dengan berani. Untuk mencapai menara tertinggi di istana, dia menaiki tangga dingin dan mencapai puncak. Di sana dia menemukan area kecil yang dipenuhi sinar matahari pertama. Dia meletakkan bunga es di patung itu dan membisikkan harapan cinta. Tiba-tiba patung itu bergetar dan kristal es mulai bersinar dan larut. Aku tidak percaya, ini terjadi. Patung itu akhirnya berdiri di depan gadis malas sebagai kuda yang anggun. Kuda itu bangkit dan berjalan menuju kamar ratu. Ketika ratu melihat temannya yang hilang telah kembali, dia tidak dapat menahan air matanya. Hati esnya melunak sepenuhnya. Ini teman lamaku. Bagaimana kau bisa melakukannya? Hanya dengan cinta, kesabaran, dan keberanian. Ratu memberitahu gadis malas bahwa dia boleh pergi sekarang. Saat kembali ke desanya, gadis malas menyadari bahwa dia telah menghilangkan rasa malasnya. Sejak hari itu, gadis malas mulai membantu semua orang. Begitulah kisah dongeng negeri yang jauh sekali berakhir dengan persahabatan dan kerja keras. Di sebuah desa yang jauh sekali, hiduplah dua orang kakak beradik yang bernama Gadis Malas dan Gadis Rajin. Sementara Gadis Rajin mengerjakan semua pekerjaan rumah dengan penuh pengabdian, Gadis Malas terus-menerus membuat alasan untuk menghindari pekerjaan. Saudariku, setidaknya bisakah kau membersihkan tumpukan ini? Tidak. Sekarang adalah waktunya tidur indahku. Gadis Rajin dengan sabar menanggung alasan Gadis Malas setiap hari. Sementara Gadis Malas melamun menghindari pekerjaan rumah. Suatu hari nanti aku akan menikah dengan orang yang sangat kaya. Semua milikku akan terbuat dari emas. Siapa tahu, mungkin rotiku pun terbuat dari emas. Gadis Rajin tahu bahwa mimpinya tidak akan pernah menjadi kenyataan dan mencoba menjelaskannya kepada Gadis Malas. Menjadi sangat kaya mungkin tidak selalu membawa kebahagiaan adikku sayang. Namun, Gadis Pemalas tidak memperdulikan perkataan saudarinya. Suatu hari, teman dekat Gadis Rajin, Mary dan Jack datang ke rumah. Gadis Rajin menceritakan kepada mereka tentang impian Gadis Malas untuk menjadi kaya. Mimpi adikku sangat aneh. Dia menginginkan kehidupan yang penuh dengan benda-benda emas. Dia bahkan ingin makanannya terbuat dari emas. Ini tidak mungkin. Mungkin mewujudkan mimpinya bisa menunjukkan kebenaran padanya. Ayo buat rencana. Jack menyamar sebagai orang kaya dan muncul di hadapan Gadis Malas. Halo, aku seorang pengusaha yang sangat kaya. Aku ingin menikah denganmu.
Ketika gadis pemalas melihat pria kaya yang tidak dia kenal ini, dia menjadi sangat gembira. Gadis rajin memperingatkan gadis malas dan menyuruhnya mencari tahu siapa orang tersebut. Tidak. Kehidupan emas bisa menjadi kenyataan bagiku. Aku akan menikah dengan pria ini. Meskipun gadis rajin keberatan, gadis malas menjawab ya kepada orang kaya itu. Jack membawanya ke sebuah rumah megah yang terbuat dari emas. Segala sesuatu di rumah itu terbuat dari emas. Ini gaun emas untukmu. Pakailah sekarang, itu akan terlihat bagus untukmu. Gadis malas dengan penuh semangat mengenakan gaun emas itu. Tetapi gaun itu begitu ketat di sekujur tubuhnya hingga hampir membuat dia terengah-engah. Jack juga memberikan sepatu emasnya. Gadis malas memakai sepatu emasnya dengan susah payah. Tetapi setiap langkah yang diambilnya, kakinya terasa sakit karena kerasnya emas. Sepatu ini sangat keras dan tidak nyaman. Kakiku bengkak. Gadis malas bertanya, ia merasa lapar. Kapan mereka akan makan? Ini meja yang sempurna untukmu. Roti emas, daging terbuat dari batu rubi, dan mentega terbuat dari mutiara. Gadis malas mengoleskan mentega mutiara pada roti emas dengan sangat baik. Saat dia menggigitnya, giginya sangat sakit sehingga dia segera meletakkan roti di atas meja dengan kesakitan. Mengingat kata-kata kakaknya, dia merasa sendirian di antara emas. Apakah ada sesuatu di rumah ini yang bukan emas? Aku sangat merindukan saudariku. Aku ingin kembali ke rumah. Jack dengan lembut membawanya kembali ke rumah. Gadis pemalas memeluk gadis rajin dan meminta maaf kepada saudarinya. Kekayaan bukanlah kehidupan yang penuh emas, tetapi kebersamaan dengan orang yang kau cintai. Aku minta maaf saudariku. Sejak hari itu, gadis malas melepaskan impiannya akan dunia emas. Karena kekayaan sejati bukan tentang segala sesuatu yang terbuat dari emas, tapi tentang menghargai orang yang dicintai. Di sebuah desa yang jauh sekali, seorang gadis pemalas dan kakaknya gadis yang rajin hidup bersama. Gadis pemalas sangat tidak menyukai melakukan pekerjaan rumah. Dia sangat pemalas. Walau sekedar hanya menaruh piring bekas ia makan kembali ke dapur. Di sisi lain, gadis yang rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Di suatu hari, ada ketukan di pintu rumah mereka. Gadis rajin akhirnya membukakan pintu. Ternyata bibinya yang datang. Ketika gadis rajin langsung meraih tas bibinya dan mempersilakan masuk, gadis pemalas berteriak. Selamat datang, Bibi. Dari kejauhan, saat bibinya masuk, ia melihat kamar gadis rajin yang sangat rapi. Tetapi ketika ia melihat kamar gadis pemalas, ia meringis dan berkata, Betapa kotornya ruangan ini. di mana-mana sangat kotor. Yang kemudian disadari oleh bibi mereka bahwa ia telah menginjak garpu. Kakiku. Gadis rajin langsung menolong bibinya. Gadis pemalas bahkan tidak peduli dengan keadaan. Kemudian, gadis rajin itu pergi ke dapur dan menyiapkan makanan lezat pie apple untuk bibinya. Aku tak mungkin membiarkan kau pulang dalam keadaan lapar, Bibi. Jika kau lapar, kau bisa makan di jalan. Ungkapnya. Gadis pemalas mencium aroma wangi dari pie, langsung menghampiri. Berikan aku beberapa pie itu. Dia menggerutu. Bibi mereka menegur sikap tidak sopan dari gadis pemalas. Ia mengeluarkan sisir emas dari tasnya dan memberikan pada gadis rajin. Ini ada hadiah untuk kerja kerasmu dan sikap sopan santunmu. Dengan gembira, gadis itu menyisir rambutnya. Segera setelah sisir emas menyentuh rambutnya, pakaiannya terlihat sangat mewah. Rambutnya bersinar dan perhiasan emas nampak di mana-mana pada dirinya. Melihat itu, gadis pemalas sangat iri pada saudarinya. Dan ia mengatakan, Bibi, kue pieku biasanya lebih lezat. Tunggu sebentar, aku akan memasak untukmu. ia berlari dan masuk ke dapur. Ia tak menaruh gula karena letaknya di rak paling atas dan mengambilnya dari sana. Sangat melelahkan baginya.
Lalu ia hanya menambahkan garam daripada memetik apel dari pohonnya dan memotongnya. Ia berkata, Siapa yang mau keluar sekarang? lalu ia hanya menambahkan tomat. Ia meletakkan pie di dalam oven, tapi karena terlalu sibuk sendiri, ia memasaknya terlalu matang. Sepertinya terlalu matang. Ia menawarkan pie itu ke bibinya. Walaupun gosong dan rasa tidak enak, wanita tua itu mencicipinya dan tetap berterima kasih padanya. Lalu, ia juga memberinya sisir emas sebagai hadiah dari dalam tasnya. Segera setelah gadis malas menyisir rambutnya, pakaian yang ia kenakan berubah menjadi jelek. Rambutnya kusut dan pakaiannya menjadi sangat bau. Apa yang terjadi? Tapi, apa tidak ada emas untukku? Bibi mereka memberitahu pada saudarinya. Semua orang akan mendapat balasan atas perbuatannya. Lalu ia berjalan keluar pintu dan kembali pulang ke rumahnya.